Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya, senantiasa menetapkan iman dalam hati-hati kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menjalani hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Ya, anak-anakku yang Buki sayangi, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2. Ya, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bab 2, apa yang akan kita pelajari? Ya, bab 2 yang akan kita pelajari adalah ketika bumi berhenti berputar. Kira-kira apa yang terjadi ketika bumi yang hari ini kita tempati untuk hidup, kemudian Allah berkehendak itu menghentikan gerakannya, gitu ya, tidak berputar kembali. Ya, tentunya teman-teman ketika belajar dari IPA, gitu ya, pernah mempelajari tentang bagaimana kemudian benda-benda angkasa itu saling bergerak dengan gerakan yang sangat teratur. Tetapi mungkin ketika suatu saat gerakan itu tidak terjadi lagi, nah tentunya akan terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang kemudian nanti kita kenal dengan peristiwa apa? Ya, peristiwa hari kiamat. Nah, terkait dengan hari akhir atau hari kiamat, tentunya setiap manusia itu sebelum dia mengaku beriman kepada Allah, Allah akan memberikan ujian yang kemudian memang itu akan membuktikan bahwa dia, gitu ya, manusia itu memang betul-betul beriman atau percaya kepada Allah. Dan kita tahu Allah itu zat yang kemudian gaib, gitu ya, tidak tampak kasat mata atau tidak tampak oleh mata kita. Termasuk di dalamnya adalah hari kiamat, gitu ya. Hari kiamat sama-sama yang kemudian memang itu hal yang gaib, gitu ya, tidak bisa dilihat oleh mata hari ini, karena kalau hari kiamat terjadinya memang nanti ya suatu saat ketika Allah sudah menghendaki itu terjadi. Nah, kaitannya dengan iman, gitu ya. Iman tentunya teman-teman juga pernah belajar apa itu iman. Iman adalah percaya, gitu ya, mempercayai dalam hati serta menguatkan dengan kemudian oleh lisan kita, dan nantinya akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rukun iman, kita mengenal rukun iman itu ada 5, gitu ya, sebagaimana yang tersebut atau yang tercantum dalam sebuah hadis. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? Buki akan membacakan. An Umar bin Khattabi qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab berkata, kami sedang bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya. Faja'a rajulun, ya. Datang seorang laki-laki. Tsumma qala ya Muhammad. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mal iman, apa itu iman? Qala, maka beliau Nabiullah Rasulullah menjawab, ya, antuk minabillah. Antuk minabillah. Iman ialah, ya, engkau beriman kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, wa malaikatihi. Ya, engkau beriman kepada malaikat. Wa kutubihi. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian warusulihi, iman kepada Rasul Allah, iman kepada para rasulnya. Kemudian wal yaumil akhiri, iman kepada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa salah satu rukun iman yang wajib dimiliki oleh seorang muslim yang mengaku dia beriman kepada Allah adalah percaya tentang datangnya hari
kiamat. Dan tentunya bisa dilihat menempati urutan rukun iman yang kelima. Ya. Kemudian teman-teman, apakah kemudian rasa iman itu bisa muncul dengan sendirinya? Tentunya tidak, gitu ya. Sebagai orang Muslim, gitu ya, sebagai orang yang kemudian mengaku hamba Allah, maka dia akan senantiasa memupuk rasa imannya dengan semakin mendekatkan kepada Allah dan memahami, gitu ya, memahami setiap ilmu ya, yang mendekatkan dirinya menjadi pribadi yang kemudian semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada agamanya. Setelah matahari. Iya. Bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan agar kemudian rasa percaya kita tentang datangnya hari kiamat, gitu ya, semakin terpupuk, gitu ya. Kita bisa mencari referensi yang banyak terkait hari kiamat itu seperti apa, sehingga nanti diharapkan setelah belajar ini keimanan kita pada Allah, gitu ya, dan keimanan kita tentang adanya hari kiamat akan semakin terpupuk. Nah, teman-teman bisa melihat, gitu ya, nanti sedikit gambaran tentang hari kiamat. Nah, bisa dilihat ya. Setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza, atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup.
Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat pemikul Arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa Arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Ya, itu tadi sedikit gambaran bagaimana kiamat itu terjadi, dan tentunya kita sama-sama tidak tahu gitu ya. Bisa jadi ketika kiamat itu nanti terjadi, kedahsyatannya akan lebih dibandingkan dari apa yang kemudian kita lihat ya. Kemudian kita lanjutkan ya, terkait dengan kiamat. Nah, sebelum nanti kita belajar bersama-sama pengertian apa itu kiamat, terlebih dahulu Buki sampaikan bahwa kiamat itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, dan ada yang dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kita akan nanti membahas satu persatu. Kita mulai dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Gitu ya. Kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa atau biasa disebut sebagai meninggal dunia. Tetapi tidak hanya kematian makhluk Allah, ya, tetapi bisa jadi peristiwa-peristiwa bencana alam, kemudian peristiwa-peristiwa gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya, itu masuk bagian dari kiamat sugro, gitu ya. Ya. Nah, apa dalilnya itu ya? Di Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Nah, tentunya kita yang menjadi salah satu makhluk Allah juga suatu saat gitu ya, suatu saat kita akan merasakan yang namanya mati gitu ya. Dan tentunya kita hanya berharap gitu ya, semoga kelak ketika Allah mengambil nyawa kita gitu ya, kita mati dalam kondisi husnul khotimah dengan akhir yang baik. Nah, ini ada beberapa contoh tadi ya, yang termasuk bagian dari kiamat sugro. Ya, ini peristiwa dimasukkannya jenazah itu dalam yang lahat, jadi peristiwa kematian makhluk Allah. Nah, ada kebakaran, gitu ya, ada kebakaran, jadi peristiwa bencana-bencana alam yang kemudian tidak hanya alam ya, tapi peristiwa semua bencana yang ada di sekitar kita termasuk bagian dari kiamat sugro. Nah, gunung meletus. Nah, tanah longsor yang menyebabkan rusak parahnya sebuah jalan, ya. Banjir bandang termasuk di dalamnya, tsunami, dan di negara kita tercinta, tentunya teman-teman juga masih ingat ketika dulu 2004 pun tsunami pernah terjadi, ya, di mana provinsi Aceh yang kemudian menjadi yang Allah takdirkan menjadi daerah yang kemudian mengalami bencana tersebut. Ya, kita lanjutkan lagi, ada ayat lagi ya, ada ayat-ayat Allah, ada kalam ilahi yang kemudian juga berbicara tentang hari kiamat.
di surat Al-Qari'ah yang tentunya teman-teman juga sudah sangat-sangat familiar dengan surat ini, tapi mungkin bisa jadi gitu ya, kita, tidak hanya teman-teman tapi juga bu guru juga gitu ya, kadang-kadang lupa untuk kemudian mempelajari apa isi yang terkandung dalam surat tersebut gitu ya. Nah, hari ini coba kita kupas sedikit apa yang kemudian Allah sampaikan di Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, teman-teman bisa mengambil pelajaran apa yang kemudian bisa kita pelajari, bisa kita ambil dari Quran surat Al-Qari'ah. Tentunya kita diingatkan oleh Allah gitu ya tentang akhir itu ya, tidak hanya akhir dari dunia ini, tapi juga akhir dari masing-masing diri kita yang kelak kemudian setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan di dunia gitu ya. Setiap orang nanti akan mendapat balasan sesuai dengan amal yang pernah dilakukan. Nah, semoga kemudian dengan waktu yang tersisa, entah sampai kapan Allah memberikan jatah usia kita, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung gitu ya, senantiasa menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita berharap gitu ya, sebagaimana tadi Ibu sampaikan, kita berharap menjadi orang-orang yang kelak ketika Allah menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita lanjutkan lagi gitu ya. Kalau tadi disebutkan ada kiamat sughra atau kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro ini sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang sesungguhnya dari hari kiamat gitu ya. Nah, sebelum nanti Ibu sampaikan, oke. Apa itu hari kiamat? Atau hari akhir gitu ya. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya yang ditandai dengan tiupan sangkakala atau tarubat oleh malaikat Israfil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ya, Bu bacakan, semoga nanti teman-teman juga di rumah sering-sering mengulang untuk membaca dan memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Taqulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha
Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu tentang hari kiamat. Kapan peristiwa itu akan terjadi? Hanya Allah yang kemudian mengetahui. Jangankan manusia, ya. Nabi Allah, bahkan malaikat Allah pun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat, gitu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi tentang nama-nama lain dari akhir, gitu ya. Kalau tadi waktunya tentunya kita tidak akan tahu, tapi nanti kita sedikit mengenal nama lain dari hari akhir, gitu ya. Karena tidak hanya namanya hari akhir, tetapi banyak memiliki nama-nama yang lain yang tentunya itu menggambarkan bagaimana itu yang namanya hari akhir. Nah, hari akhir disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Nah, ada nama lain pula yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Apa yang dibangkitkan tentunya semua makhluk Allah yang awalnya sudah dimatikan. Kemudian nama lain hari akhir juga ada Yaumul Hisab, gitu ya. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Jadi setiap amal manusia nanti akan dihitung oleh Allah tanpa melewatkan satu amal pun, walaupun itu sangat kecil, bahkan sebesar biji sawi. Ketika itu kebaikan, Allah juga akan menghitung sebagai sebuah kebaikan, gitu ya. Tapi ketika itu sebuah keburukan juga tetap terhitung sebagai keburukan. Kemudian nama lain dari hari akhir ada yang dinamakan Yaumuddin, gitu ya. Yaumuddin itu hari pembalasan, gitu ya. Atau Yaumul Jaza, gitu. Sama-sama memiliki arti adalah pembalasan. Kemudian Yaumul Fath, hari kemenangan. Tentunya yang menang adalah orang-orang yang memiliki iman dan memiliki bekal yang sangat banyak, gitu ya, dikumpulkan selama hidup di dunia. Kemudian ada Yaumul Hasrah atau hari penyesalan, gitu ya. Siapa yang menyesal? Tentunya orang-orang yang menghadap Allah dengan bekal yang sangat sedikit, gitu ya. Dan semoga kelak Allah hindarkan kita dari kelompok orang-orang yang menyesal berjumpa dengan Allah, gitu ya. Kemudian ada nama lain yaitu Yaumul Asir atau hari yang sulit. Nah, yang sulit juga sama ya. Yang sulit bagi orang-orang yang kemudian keimanannya sangat sedikit, bahkan tidak memiliki keimanan kepada Allah. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya, hari berkumpul, gitu ya. Jadi setiap manusia kelak akan dikumpulkan jadi satu, gitu ya, di lapangan yang sangat luas, gitu ya, mengumpulkan seluruh manusia, gitu ya, menjadi satu di padang mahsyar, sehingga disebut hari berkumpul itu ada Yaumul Mahsyar karena letak berkumpulnya juga di padang mahsyar. Kemudian ada yang dinamakan lain, gitu ya, selain tadi banyak sekali nama lain dari hari akhir. Ini ada lagi yang namanya Yaumut Taghabun, gitu ya, hari ditampakkannya kesalahan. Jadi kesalahan sekecil apapun, gitu ya, nanti akan dilihat oleh masing-masing pelakunya. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya pada kita, ya, dari setiap dosa yang terlanjur kita lakukan. Dan semoga ini juga menjadi pengingat kita, gitu ya,
sebelum kiamat terjadi semoga senantiasa berubah gitu ya, senantiasa memiliki niat yang sangat kuat untuk berubah menjadi orang yang lebih baik gitu ya, sehingga kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Ya, Yaumul Mizan. Nama lain dari akhir yang lain adalah Yaumul Mizan atau hari penimbangan, hari penimbangan amal. Yang baik akan dibandingkan dengan yang buruk. Iya, itu tadi beberapa nama lain dari hari akhir. Tentunya teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi karena ternyata nama lain dari hari akhir itu tidak hanya yang kemudian perlu disampaikan, tetapi masih banyak lagi yang kemudian bisa teman-teman dapatkan baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari yang lain. Kemudian kita lanjutkan tentang tanda-tanda kiamat. Kabar tentang kiamat sudah Allah sampaikan sejak dulu ketika Rasulullah diutus menjadi seorang rasul gitu ya. Ya, tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat dibedakan menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil gitu ya. Kalau di referensi yang lain bisa disebutkan tanda-tanda umum gitu ya. Dan ada tanda-tanda besar atau tanda-tanda khusus. Apa bedanya gitu ya? Kalau tanda kecil ini tanda-tanda itu sudah nampak di depan kita, tetapi datangnya hari kiamat sendiri belum nampak di depan mata kita. Jadi mungkin persepsinya kita juga masih jauh ya, tapi ternyata sebenarnya ketika tanda-tanda kecil ini sudah muncul, berarti sudah bisa dimasukkan kategori bahwa kiamat sudah dekat. Tapi kedekatannya nanti tidak sama ketika tanda besar itu sudah muncul. Kemudian kalau tanda besar, maka tanda-tanda datangnya hari kiamat, akan tetapi kiamat itu nanti sudah nampak gitu ya. Sudah nampak bahwa itu akan segera terjadi. Nah, kita mulai dari tanda-tanda kecil terlebih dahulu. Ada banyak sekali tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat, dan hari ini sudah banyak kita lihat gitu ya. Apa tanda-tanda kecil yang bisa kita lihat hari ini gitu ya, atau mungkin yang masuk kategori tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat? Yang pertama adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting gitu ya. Orang lebih mendahulukan mencari ilmu dunia, sementara dia mengabaikan ilmu agama yang sebenarnya justru yang menyelamatkan kita adalah ilmu agama. Nah, ketika ilmu agama sudah tidak dianggap penting, bahkan mungkin orang-orang yang punya kafaah dalam agama, ilmu agamanya itu bagus gitu ya, tapi mungkin apa ya, kurang disegani, kurang dihormati gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman bisa menyaksikan banyak kejadian-kejadian di negara kita gitu ya, di sekitar kita gitu ya. Ada beberapa ulama yang kemudian juga tidak dianggap penting gitu ya, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat gitu ya. Bahkan orang juga sama dianggap bernilai ketika mungkin punya titel secara ilmu duniawi gitu ya. Sementara orang yang bisa jadi ilmu agamanya bagus sementara tidak bertitel, kadang-kadang ada orang yang kemudian menganggap itu dia seorang yang secara derajat tanda kutip ya keduniaan lebih rendah. Padahal sebenarnya teman-teman masih ingat ya, siapa orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa salah satu hal yang dimiliki apa? Tentunya dia punya ilmu agama yang sangat baik gitu. Kemudian yang kedua, minuman keras merajalela. Ya, kita tahu minuman keras merupakan salah satu minuman gitu ya, bagian makanan yang kemudian diharamkan. Tapi ketika itu sudah merajalela gitu ya, bahkan bisa jadi tidak ada satu desa pun yang istilahnya apa ya, di sana terbebas dari minuman keras. Tentunya hari ini juga hampir setiap desa pasti di sana ada penjual gitu, ada penjual, bahkan mungkin ada anggota masyarakatnya yang kemudian ikut mengkonsumsi minuman keras. Alhamdulillah. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Hari ini pun sama gitu ya.
jumlah wanita sudah lebih banyak dari laki-laki. Bahkan tidak hanya secara jumlah gitu ya. Hari ini pun banyak gitu ya, banyak di antara manusia itu laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Mungkin perempuan yang potongnya sangat pendek, pakai pakaian yang seperti laki-laki, dan laki-laki pun sebaliknya seperti itu. Kemudian tanda yang lain lahirnya Dajjal yang mengaku sebagai utusan Allah. Hari ini Dajjal sudah lahir, tinggal nanti ketika Allah menghendaki gitu ya, akan muncul di muka bumi. Kemudian banyak terjadi gempa bumi. Hari ini juga sudah ya teman-teman ya, sudah banyak terjadi gempa bumi. Di Indonesia pun sama gitu ya. Kemudian pembunuhan merajalela. Nah, teman-teman mungkin ketika membaca berita di koran atau mungkin menyaksikan di televisi saat berita kriminal dan sebagainya, tentunya teman-teman akan tahu gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus kriminal yang kemudian berakhirnya dengan pembunuhan gitu ya. Tidak hanya orang satu ke orang yang lain atau mungkin tetangga atau mungkin kerabat dan sebagainya, bahkan naudzubillah gitu ya, ada anak yang tega membunuh orang tuanya, ada orang tua yang tega membunuh anaknya dan sebagainya gitu ya. Naudzubillah, semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal tercela seperti itu. Kemudian banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Keputusasaannya gitu ya, itu lebih mendominasi gitu ya. Dia lupa bahwa Allah yang kemudian memiliki rahmat yang sangat luar biasa gitu ya. Biasanya ini orang-orang yang menginginkan mati biasanya tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan gitu ya. Dan ini satu hal yang masuk kategori yang tidak disukai Allah gitu ya, ketika seorang kemudian mengakhiri hidupnya, padahal kematian adalah hak Allah gitu ya. Hak Allah, tidak boleh kemudian manusia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kalau tadi disampaikan tentang tanda-tanda kiamat kecil gitu ya, tanda-tanda dekatnya hari kiamat tetapi kiamat belum nampak. Sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda besar atau tanda-tanda khusus. Tanda di mana ketika tanda ini muncul maka berarti kiamat itu sebenarnya sudah nampak di depan mata. Apa saja tanda-tanda besarnya? Matahari terbit dari arah barat. Ya, hari ini kita bersyukur ketika setiap bangun pagi gitu ya, kita masih menyaksikan atau melihat bahwa matahari masih terbit dari arah timur gitu ya. Kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menata kembali iman kita, memperbaiki amal kita. Kita masih diberikan hidup gitu ya. Ketika nanti bangun tidur kita mendapati matahari terbit dari barat, wah, gimana teman-teman rasanya? Oh, tentunya akan sangat ketakutan ya, karena kesempatan untuk bertobat sudah lenyap. Ya, kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Ada istilahnya tuh ya, saya mengatakan namanya dabbah ya. Binatang-binatang ajaib yang kemudian bisa berbicara. Bahkan kelak itu tidak hanya binatang ya, tapi mungkin batu pun nanti akan berbicara gitu ya. Ketika mendapati setiap orang kafir yang hendak bersembunyi ya dari kematian. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi. Nanti kalau ingin tahu apa itu Ya'juj dan Ma'juj, teman-teman bisa mencari referensi yang lain. Kemudian adanya Imam Mahdi yang diturunkan Allah gitu ya. Kemudian rusaknya Ka'bah. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Ya, hari ini mungkin kalau di beberapa negara ada yang kemudian diskriminasi pada orang Muslim di sana itu ya digencarkan meskipun mungkin beritanya ditutupi ya. Banyak sekali kaum Muslim di belahan negara yang jauh dari kita gitu ya, yang kemudian kesulitan dalam menjalankan agamanya, dinnya. Bahkan sampai ada larangan tidak boleh memiliki Al-Quran di dalam rumah. Kita bersyukur hidup di Indonesia,
semuanya diberi kemudahan. Nah, ketika Al-Quran sudah lenyap gitu ya, baik secara wujud bendanya, mushafnya maupun dari hati manusia gitu ya, maka itu berarti kiamat sudah sangat-sangat dekat gitu ya. Kemudian seluruh manusia menjadi kufur. Nah, ini teman-teman. Salah satu tanda kiamat besar adalah seluruh manusia menjadi kufur. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Sebelum kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa orang-orang yang kemudian di dalam hatinya memiliki iman. Jadi hanya orang-orang kafir yang kelak merasakan betapa dahsyatnya hari kiamat. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman sehingga tidak menyaksikan, tidak merasakan bagaimana kiamat itu terjadi. Nah, hikmah mempercayai hari akhir tadi Bu sampaikan ya. Salah satu rukun iman gitu ya, itu adalah iman kepada hari akhir. Kita harus percaya. Ketika kita sudah percaya, kita akan bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah ya, tidak ada kata tidak mungkin. Allah tinggal mengucapkan kun gitu ya. Jadilah fayakun, maka terjadilah. Dan yang namanya ajal serta kemudian kiamat atau hari akhir itu juga merupakan hak Allah gitu ya. Kapan kemudian akan mendatangkan keduanya untuk kita. Kemudian yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena tadi ya diingat bahwa setiap amal akan diberi balasan oleh Allah meskipun itu sebiji sawi. Senyum kepada saudaranya itu kebaikan gitu ya. Kemudian teman-teman menghafal Al-Qur'an itu juga sebuah kebaikan gitu ya. Taat kepada orang tua juga sebuah kebaikan. Bahkan makan, minum gitu ya, mandi, tidur dan sebagainya ketika niatnya adalah karena Allah gitu ya, itu juga akan tercatat sebagai amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa mesti dihindari? Iya, tentunya kita paham. Perbuatan yang dilarang oleh Allah kemudian kita melakukan, maka kita pun akan mendapat balasannya gitu ya. Kalau amal kebaikan mendapat pahala yang kemudian nanti Allah bisa jadi akan memberikan kita surga yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan perbuatan yang dilarang atau perbuatan kemaksiatan atau dosa maka balasannya adalah azab gitu ya, siksa. Di mana tempatnya? Iya, di neraka. Astagfirullahaladzim, semoga kita terhindar dari neraka Allah. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Karena Allah memiliki sifat, Allah itu senantiasa mengawasi, gitu ya. Allah senantiasa melihat, gitu ya. Bisa jadi kita bisa kemudian melakukan seenaknya, gitu ya. Tapi Allah tidak akan pernah lalai dari itu. Allah akan mencatat setiap amal yang kemudian kita lakukan. Ketika niatnya karena Allah, ketika itu adalah sebuah kebaikan, maka akan tetap tercatat sebagai kebaikan. Jadi kita bersikap, kita bekerja, kita belajar gitu, semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah. Nanti insya Allah ketika itu yang tertanam, maka tidak ada pekerjaan yang menurut kita itu sangat berat gitu ya. Karena apa? Karena nanti setiap yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah. Kemudian hikmah yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tetap itu diperlukan gitu ya. Kemudian yang keenam, tidak menunda melakukan amal kebaikan karena kita tidak tahu seberapa lama lagi Allah memberikan kesempatan untuk kita. Nah, mulai hari ini semoga kita mampu mengambil hikmah, gitu ya, mengambil hikmah tentang pelajaran hari ini, tentang hari akhir, gitu yang sudah kita pelajari bersama untuk apa teman-teman? Membuat diri kita semakin baik dari hari-hari yang kemarin, gitu ya. Jadi salah satunya adalah ketika kita punya niat melakukan kebaikan, maka tak perlu untuk
menundanya, gitu ya. Nah, demikian yang Bu Uki sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi tentang hari akhir, gitu ya, atau ketika bumi berhenti berputar. Sungguh banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Insya Allah ketika kita niatnya tadi karena Allah belajar, gitu ya, mendalami apa itu hari akhir, tanda-tandanya apa, gitu ya, yang kemudian apa yang kelak kemudian Allah berikan pada orang yang sudah berada di alam akhirat dan sebagainya. Semoga itu menjadikan kita tidak hanya paham atau tidak hanya pintar secara ilmu, tapi kita juga akan bertambah lagi keimanan kita kepada Allah. Ya, itu dari Bu Oki. Selamat belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan kelak kita berdoa semoga kita akan tetap selamanya menjadi saudara, gitu ya, di mana tentunya di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhaqqu rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.